Selamat pagi semuanya teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Prof. Alhamdulillah, saya tuh sulit sekali untuk berjumpa semuanya dalam kerangka waktu 1 bulan sekali aja. Sulit sekali gitu ya. Ini suara saya kedengaran kayak ya? Tes, tes, tes. Jelas, Kekecilan Bro. nggak? Prof. Jelas ya? Jelas. Kedengaran. Soalnya nggak pakai mikrofon. Ini pakai bawa mikrofon bawaan laptop. Oke, eh mungkin ini suasana liburan, ya terlalu banyak libur tampaknya. Oke, semoga tapi teman-teman masih bisa mengerjakan disertasinya dengan baik. Oke, beberapa sering berjumpa dengan saya, beberapa jarang ini, ya ngaku ya, jarang-jarang nongol ini. Mas kalau Mas Novem kayaknya sering gitu. Mas Angga juga nyaris 2 minggu sekali lah ya. Oke, nah Mas Hasan nih ya. Nah, Mas Anas nih jarang nih. Siap, oke. Prof. Kalau Bu Berliana langsung sidak ke kantor gitu ya. Mohon maaf Bu, waktu itu menunggu lama. Mohon maaf juga, Prof, atas kesalahpahamannya. Iya, nggak apa-apa. Saya tuh concern banget. Makanya kalau teman-teman lihat model sekarang, eh, cukup padat sekali karena saya masih di struktural ya. Semoga segera berakhir gitu ya. Atau enggak, segera lotnya berkurang lah ya. Jadi saya sampai alokasikan Sabtu Minggu untuk teman-teman khusus yang ini ya yang agak mepet-mepet atau udah lewat masa studi gitu ya tolong 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 proaktif eh, tolong proaktif menghubungi saya via Teams gitu ya kalau misalnya ngerasa sangat urgent bisa juga lewat WA gitu ya saya tuh nggak pengen sekali terutama yang teman-teman studi S S3 gitu ya seperti itu karena itu tuh ada kita sebut dengan apa gunung es gitu ya kalau kalian kita terbiasa apa ngepending atau ngedelay itu implikasinya ya jadi kurang ini juga kurang apa ya hilang semangatnya gitu ya. Itu jangan sampai seperti itu jadi kalau bisa pace-nya tetap ditingkatkan disamakan gitu ya makanya kalau misalnya khusus teman-teman yang sudah lewat masa studi jadi misalnya harusnya presentasi kompre itu harusnya eh, 6 bulan yang lalu sekarang belum presentasi kompre itu saya sudah anggap sebagai lewat ya. Oke. Apalagi teman-teman yang udah harusnya lulusnya 4 tahun, sekarang udah tahun atau nggak lulusnya 3 tahun, sekarang udah tahun keempat itu saya alokasikan nanti waktu untuk berjumpa. Luring juga nggak apa-apa, daring juga nggak apa-apa. Nanti yang penting kalau luring mungkin saya prefer minimal 2 orang lah ya supaya mobilitasnya tidak terlalu ini. Dan kalau bisa ketemunya juga deket-deket kampus ini yang deket gitu ya supaya nggak terlalu jauh. Jadi nanti teman-teman feel free aja. Tapi kalau kayak Mas Angga yang tepat waktu dan sebagainya ya kasual aja ya. Kalau misalnya kayak Mas Novem itu sukanya barisa silahkan. Kalau Mas Angga ini biasanya jam setengah 6 pagi ya silahkan gitu ya. Feel free aja. Kan teman-teman udah lihat ya, udah lihat ininya apa namanya aturannya gitu ya. Itu harusnya sudah cukup jelas sih ya. Nah ini kan ada sesi teh, ada sesi kopi, ada sesi air mineral gitu ya seperti itu. Oke. eh, Sesi offline itu saya sarankan untuk teman-teman yang mendekati sudah dekat masa dekat. Ya, ada sesi darurat juga kayaknya di atas sih. Nah, ini ya ada emergency. Ya, seperti itu. Oke, saya coba berkomitmen kembali setiap bulan kita berjumpa. Ekspektasinya kalau selang-seling gitu ya. Kalau yang satu dari saya nanti mungkin apa bulan depannya kalian bisa share gitu ya. Karena khususnya studi S2, S3 itu perlu kebersamaan ya. Misalnya kalau kalian membutuhkan apa sih? Kalau saya boleh bilang, kayak kita membutuhkan ini, membutuhkan sampel, kalau kita bisa saling sama-sama membantu gitu ya. Oke. Publikasi kalau mirip-mirip atau misalnya topiknya sama bisa saling mensitasi. Intinya sih seperti itu ya. Ya. Oke. Dan kali ini masukan dari Mas Aufa sih ya, bahwa ini apa gitu. Tadi kemarin tuh topiknya akan ada 2 pilihan gitu. Yang pertama tuh terkait dengan AI tools. Misalnya cara kalian pakai konsensus yang benar, cara pakai elicit yang benar, cara ngedrafting pakai
Grammarly atau yang lain, cara ngambil proses prescripti. Tadinya mau seperti itu, terus ternyata ada masukan juga gitu ya, gimana kalau fokusnya panduan menulis publikasi ilmiah yang versi conference ya. Versi conference, ini versi conference. Ya, nanti bentuknya ngobrol aja lah kalau misalnya teman-teman ada sesuatu yang pengen didiskusikan langsung aja di kolom chat. Nanti di awal bulan depan nanti fokusnya free flow discussion. Jadi nanti salah satu dari teman-teman ya, atau enggak kalau kita udah ada yang lulus gitu ya, atau setelah sudah agak slow down lagi penilaian mau kita minta sharingnya gitu ya. Oke. Jadi sharing bulan genap itu sharing hard skill, sharing bulan ganjil itu sharing soft skill. Ya gitu. Oke. Saya sempat kepikiran juga mengundang teman-teman misalnya dari psikologi untuk cerita sedikit tentang mental health gitu ya. Jadi supaya karena khususnya kalau S3 itu ini ya. Kalau S2 sih mungkin relatif challenge-nya nggak terlalu tinggi gitu ya. Eh, Cuma masalah perlu sprint aja gitu. Tapi kalau S3 kan maraton gitu ya. Maraton. Maraton bisa 10K, 11K gitu dan sebagainya. Ya udah yuk kita mulai yuk. Jadi nanti ciri-cirinya kayak gitu ya. Ini bulan bulan Juni nih ya. Jadi karena bulan Juni kita eh, sesi hard skill. Ini hard skill tuh kayak gini. Oke, yuk. Jadi pertama kalian kita harus paham dulu kalau yang namanya conference gitu ya. Nggak selalu di bawahnya jurnal. Beberapa conference-conference di Eropa, di Cina, di Jepang, di Amerika itu bahkan lebih sukses, lebih tinggi derajatnya dibanding jurnal. Kalau dari sudut pandang akademik, dikarenakan eh, satu tujuan conference yang tidak ada di jurnal adalah networking, ya networking. Jadi kalau teman-teman pengen creating networking, ya hibah-hibah penelitian dan sebagainya, maka saran saya tentu saja pertama kali adalah ini ya, tentu saja pertama kali adalah mengarah ke conference. Ya. Jadi pertama kita akan memahami apa yang bisa kita publikasikan di konferensi internasional, mana yang nggak bisa dipublikasikan di jurnal publikasi, gitu ya. Oke. Nah, kalau kita bicara memilih topik dan lokasi conference, ya, pertama yang harus dipertimbangkan itu adalah sesuai tema, selaras dengan tema. Hati-hati conference yang makin lebar itu cenderung apa ya? Cenderung lebih berfokus pada formalitas, teman-teman. Ya. Maksudnya formalitas tuh formalitas yang penting publikasi, yang penting conference, yang penting tersubmit ya. Oke. Kejadiannya bahkan terjadi di salah satu conference di UGM ya. Kalau teman-teman pernah tahu, pernah dengar ICST ya. Another Story of ICST. ICST adalah conference milik UGM yang sifatnya lebar gitu ya. Yang sifatnya lebar, yang ternyata karena kalau lebar itu, semakin lebar sebuah conference itu, semakin tidak spesifik sebuah conference itu, semakin eh, semakin rendah, semakin possibility-nya rendah untuk diindeks oleh indeksasi Scopus. Ya. Jadi kalau semakin lebar, semakin kecil kemungkinan akan diindeks Scopus. Persyaratannya makin banyak. Jadi usahakan kalau cari conference spesifik ya, knowledge learning management, AI, robotic automation, software engineering gitu ya. Langsung yang spesifik ya, education technology ya. Nah, bukan saya meminta teman-teman menghindari conference yang luas, tetapi conference yang luas itu cenderung untuk rendah dari sudut sudut pandang indeksasi. Ya. Contohnya ICST yang tadinya itu diindeks oleh IEEE dan Scopus sekarang mulai agak strict ya.
Jadi kalau teman-teman yang mungkin publikasi ICST tahun kemarin gitu ya, teman-teman mungkin dapat email kalau publication papernya belum diindeks, bla 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 ya, karena aturannya makin ketat sekarang. Ya, seperti itu. Dan sekarang karena scholarship dalam hal ini scholar apa ya, scholar publication itu cukup banyak, teman-teman mungkin akan merasa melihat banyak banget yang ditolak, ya, ditolak gitu ya. Dan hati-hati juga ada banyak juga conference-conference palsu. Jadi yakinkan conference itu ya kalau kalau di bidang teknik IEEE atau CM lah ya. Oke. Nah, itu lebih 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 aman gitu ya. Oke. Lihat juga conference-nya udah berapa lama. Ya, kalau udah 3, 4, 5 fine. Kalau pertama apa namanya? Yakinkan topiknya sesuai ya. Dan selalu mencari literatur yang mirip dengan publikasi teman-teman di conference tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya publikasinya tentang misalnya adult learning model misalnya atau model pembelajaran dewasa gitu ya, cobalah cari di conference tersebut ada judul yang related dengan itu nggak. Kalau ada, ya saya sarankan go ahead. Tapi kalau nggak ada, nggak. Gitu ya. Nah, teman-teman paling mudah mencari di EasyChair atau di EDAS gitu ya. Rata-rata kalau conference dua dua platform itu ya. Bisa cari di Conference Alert juga kalau di IEEE ada IEEE Conference gitu ya. Di ACM juga ada gitu ya. Jadi teman-teman bisa mulai search di sana ya. Oke. Dan umumnya nih ya, kalau untuk akhir-akhir tahun itu deadline-nya semuanya rata-rata deket-deket sini gitu ya, rata-rata deket-deket sini. Saya rasa nggak ada isu lah ya kalau untuk melihat hmm, conference-conference yang ada di mana teman-teman saya yakin eh, sudah sering ya. Sekarang saya tanya ke teman-teman mungkin bisa share di kolom chat juga boleh gitu ya. Kalau cari conference teman-teman biasanya di mana? IEEE Conference Alert atau ACM Conference juga, sorry. Saya biasanya hari di dua itu. Kalau yang ketiganya ya di share dan di ini, di mana di EDAS gitu ya. Karena nggak semuanya ada di itu. Di mana? Eh, nah ini ya, ini upcoming conference nih, lihat aja sih. Morse rata-rata Amerika, tapi kalau kalian beruntung ada di eh, ini juga ada di mana? Ada di Korea. Nah ini ya. Cobalah cari yang Oktober, November, Desember kalau misalkan publikasi sekarang gitu ya. Oke. Nah, rata-rata kalau di ACM itu rata-rata ini ya Amerika, Eropa gitu ya. Teman-teman lihat tuh Juli, Agustus. Ya, oke. Nah, kalau misalnya kalian tertarik, biasanya kalau sekarang ya harus cari yang sekitar Desember, November gitu ya. Oke. Bisa kalian lihat di sini juga. Nah, kalau kalian biasanya lihat conference di mana? Coba ditulis di kolom chat yang ngelihatnya di mana. Oke, upcoming conference. Nah, ini ya. Kalian pilih aja di bulan apa. Saya biasanya sukanya kalau kalau sekarang bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Paling cepet itu kalau kalian udah punya draft, paling cepet itu biasanya kita bisa conference di bulan November atau Desember. Nah, oke, November. Kita lihat. November ada apa aja? Banyak loh, biasanya banyak banget ya. Tinggal locationnya di mana ya. Oke. Cuma jeleknya kalau ini tuh, kalau ini nggak bisa pilih location, cuma bisa bulan aja gitu ya. Oke. Padahal kan kita juga kadang-kadang pengen uh, ke locationnya jangan jauh-jauh ya. Paling ya Korea gitu ya. Korea. Kemarin saya cek tiketnya Korea 1,8 gitu ya. Oke. No, ya, upcoming conference di EDAS, betul. EDAS dan isi chair ya.
langganan aja di situ. Nah, tapi nanti ya kalau teman-teman Nedas di Nicicer, tolong di mall di ini di seleksi kembali. Kalau ini kan sudah, wah, sudah uh, conference bonafide gitu ya, kadang. Ya. Ke Amerikanya aja berapa jam gitu ya. Ini di mana nih di Egypt? Ya. Ingat fokusnya conference untuk apa? Conference itu sebenarnya untuk idea validation. Jadi pertama ruang lingkupnya harus sesuai gitu ya, human computer interaction dan sebagainya. Teman-temannya kalian lihat speaker keynote-nya siapa, ya itu menunjukkan kualitas ilmiahnya, terus kualitas editorialnya. Hati-hati kalau ada head of editors, di search dulu namanya, dicari di research kit. Dicari di research kit, seriously ya, dicari di research kit. Setelah kalian cari di research kit, sama nggak antara yang di research kit dengan yang ada di website jurnal, website conference. Ini terlepas dari jurnal conference ya. Jadi banyak banget editorial, head editornya itu namanya bener, peneliti ternama. Misalnya Xin Ying siapa gitu ya. Oke. Dia tapi di situ universitasnya Universitas Cina. Begitu kalian cek di research kit, dia bukan. Ya, dia bukan. Hati-hati. Ya, banyak publisher-publisher yang melakukan pendekatan seperti itu untuk menipu rekan-rekan. Ya, cirinya gampang, dia kadang-kadang ya secara proaktif mengirim email. Ya, tapi setelah itu tolong dicek. Ya, tolong dicek. Tolong dicek. Ya, saya yakin ya kalau teman-teman masalah research kit udah terbiasa lah ya. Jangan lupa juga kalau teman-teman punya publikasi paper, tolong put di sini ya, private copy-nya put di sini. Nah, ini Mas Budi, terima kasih sekali full text available. Kenapa? Karena itu meningkatkan citasi kita ya. Jadi nanti tolong nih, begitu kalian punya full text, ini tolong di-upload sana. Ya, banyak yang nggak nambahin full text juga ya. Tolong tambahin di situ, tambahin full text nih ya. Ini suami istri rajin upload full text ya, Bu Umi ya gitu ya. Mas Budinya juga ya, terima kasih ya untuk memberi contoh teman-teman. Yang lain juga ya, tolong full text. Ini Mas Yudi juga. Ini hadir nggak nih Mas Yudi? Nah gitu ya. Ya, meningkat kok. Meningkat, yakin meningkat. Meningkat citationnya, meningkat indeksnya gitu ya. Oke. Tapi kalau kalian jadi niat kalian jadi peneliti ya, saya tuh niatnya pengennya jadi pebisnis gitu, pengennya jualan jualan apa ya, jualan cilok lah gitu ya, tapi dalam skala besar gitu ya. Cuma ini terdampar aja jadi peneliti ya. Oke, yuk lanjut. Nah, kemudian peer review yang transparan ya. Jadi sudah kalian kalau entah itu jurnal ataupun conference minta peer review. Peer review yang transparan dan baik itu peer review yang bukan cuma kuantitatif yes yes no, tetapi juga ada masukan kualitatif. Ya gitu. Dan wajar kalau ada jurnal atau publikasi atau conference yang cukup top tier, mereka minta komitmen kita dulu. Komitmen kita dulu, misalnya kalau itu ada publishing fee, bayar publishing fee-nya dulu. Itu sesuatu yang wajar ya teman-teman. Kenapa ya? Kenapa demikian? Karena yang pertama yang harus kalian cek adalah di Simago Juniornya, Simago JR-nya, atau di indeks Scopusnya tidak discontinue. Yakinkan itu dulu ya sebelum kalian bayar. Ya, sebelum kalian bayar. Oke, sebelum kalian bayar. Kalau kalian kesulitan, misalnya kesulitan apa membayar dengan kartu kredit karena nggak punya kartu kredit ya, kemudian kebetulan pembimbingnya saya, kabari aja ya, nanti itu bisa diatur gitu ya. Jadi jangan sampai bingung gitu. Tapi berita baiknya kemarin tuh saya coba pakai BNI Debit ya. Ini bukan nyebutin nama bank. Pakai yang online-nya dinyalain itu bisa bayar. Ya, jadi nggak harus pakai kartu kredit. Ya, jadi peer review. Nah, begitu kita bicara peer review, yakinkan ada email atau ada
notifikasi dan tolong didokumentasikan. Ya. Terutama untuk teman-teman mahasiswa S3. Pernah waktu itu mahasiswa S2 juga ya submit conference-nya mohon maaf kurang berkualitas, peer review-nya sekenanya, akhirnya tidak diakui. Sayang banget tidak diakui sebagai syarat. Jadi cara ngakui sebagai syarat tolong dikumpulkan tuh ya ininya, dikumpulkan korespondensinya ya guys. Dan kalian berhak dalam konteks etika publikasi bertanya ulang kalau tidak jelas reviewnya ya, boleh etika publikasi ya. Kemudian lihatlah metrik dampak itu teman-teman pasti tahu dan pernah melakukan ya di ngecek di eh ini ya di website apa namanya, Simago ya, namanya apa sih kalau ketahuan nih, aku pernah ngecek. Nah kalau ini sih eh, ya rata-rata kalau ini cari jurnalnya, tapi conference juga ada kok kayaknya seingat saya ya. Oke, nah ini ada conference proceeding, silakan cari di sini ya. Oke, silakan cari di sini matriks dampak, yang penting mau terindeks saja di Scopus ya, kayak gitu, paling sederhana gitu. Nah kemudian rekomendasi rekan sejawat. Jadi kalau teman-teman kalian pernah publish, misalnya di IEEE Access atau misalnya di yang mana gitu ya, di conference mana, terus positif vibe-nya, model reviewnya juga positif, go ahead. Ya. Oke, jadi pertama search dulu. Ya. Oke, setelah sudah nge-search ngapain, sudah tahu converse-nya, biasanya kalau saya memilih sekitar 3 atau 4. Mas Aufa saya biasanya nyari targeting dulu. Kalau saya nyari targeting tempat gitu ya. Oke. Misalnya contoh saya pengen penelitian terkait dengan augmented reality atau virtual reality, saya cari dulu tempat conference atau lokasi yang memang paling cutting edge di sana. Contohnya waktu itu kemana ya? Saya ke Waseda University ya di Tokyo gitu ya, ke Tokyo juga gitu ya, Tokyo University. Di sana paling leading, kalian ke sana. Kalian pasti akan dapat insight, dapat pengetahuan baru. Nggak, nggak mahal kok ya. eh Ya kalau kalian pakai kelas bisnis mahal. Kelas bisnis habis 40, 40, 30 jutaan. Tapi kalau kelasnya biasa ke Korea tuh cuma 1,8. Nah, kayak Asia 1,8 juta berangkatnya, bolak-balik. Nah, seperti itu. Ya, gitu. Oke. Itu lebih murah daripada kemarin laptop saya baru gosong gitu ya. Oke. Hmm, nggak tahu ngelatih mesin learning kelamaan kali ya. Jadi saya nggak punya tools untuk training ya, machine learning lagi. Itu sekalian curhat sih. Ya, hati-hati nanti kalau teman-teman punya laptop terus eh, apa ngelatih mesin learning. Biasanya kan pakai kuda ya, pakai mending pakai PC deh, mending pakai PC. Ya, kalau terlalu panas gitu. Saya biarin lama-lama tiba-tiba kok nggak nyala gitu ya. Oke, nah gitu. Itu lebih murah daripada kalau beli laptop baru. Ya. Nah, berikutnya teman-teman. Kriteria judul publikasi ilmiah yang baik. Ada sedikit sentimen yang harus kalian ketahui di era sekarang. SLR langsung coret, ya. Hati-hati. SLR langsung coret. Ya, karena conference nggak mau cuma SLR, conference mau sesuatu yang lebih dalam, ya. Oke. Jadi kalaupun nanti kalian fokus ke sebuah literatur review SLR, tolong jangan judulnya, jangan judul SLR ya. Oke. Jangan judul SLR. Judul yang bagus, topik, persetujuan, metode, dan ruang lingkup. Ya, nah, oke. Evaluating global software development ya, misalnya.
by using approach misalnya unsupervised learning ya in startup domain. Gitu ya. Topik tujuan metode lingkup tuh. Ya. Topik tujuan metode lingkup. Contohnya kayak gitu. Ya. Jadi jangan judulnya Systematic Literature Review of Adult Learning Model, jangan. Ya. Atau nggak Systematic Literature Review about Code Search. Nah, jangan ya kayak gitu. Udah geser dunia kita gitu ya. Udah nggak kayak dulu lagi. Dulu lagi bisa. Sekarang kan biasanya feature strengths of code search by using small language model misalnya. Nah, gitu ya. Tapi saya kasih rumus topik tujuan metode lingkup. Coba yang punya paper coba ditulis dengan pendekatan topik tujuan metode lingkup. Saya pengen tahu judul-judul paper kalian. Deskriptif, informatif, ringkas. Ya, ada detail kuncinya. Jadi ada metode, ada propose modelnya. Ya, ada kata kunci yang mudah ditemukan. Ya, jadi kalau kita bicara kata kunci yang mudah ditemukan, hati-hati dalam sebuah konsep. Ya, eh, misalnya global software development dengan distributed software development dengan satunya lagi virtual software development itu walaupun kata kuncinya ada tiga-tiganya tapi global software development lebih 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 banyak mudah ditemukan. Jadi kasih kata-kata yang lebih mudah ditemukan kalau punya padanan yang banyak. Ya. Judul nggak perlu ada klaim, ya, nggak perlu ada klaim. Misalnya 98 validation atau misalnya improving 199 akurasi nggak usah ada klaim dan formatnya profesional. Ayo yang ini, yang apa yang lagi siapin publikasi, saya pengen tahu judul kalian apa ya, judul kalian. Ya, oke, itu ya. Nah, nah, ini judul publikasi ilmiah, jadi nggak ada hubungannya sama conference dengan jurnal. Ya. Nanti mungkin setelah ini kalau kita perlu kita bisa bahas di bulan depan kali ya. Kita bahas tentang yang bagian jurnal. Tapi sekarang kan bagian conference dulu ya, gitu. Nah, jenis publikasi ilmiah ada banyak jenisnya. Pas kalian masuk sebuah conference, ada banyak jenis publikasi ilmiah yang bisa dilakukan di sana. Yang pertama adalah IMRAT. Bukan nama orang ya, kalau nama orang Imron. Ya, ini IMRAT. Oke. Kedua SLR. Ketiga studi kasus. Yang keempat survei. Nah, ini. Kalau di conference, empat-empatnya bisa masuk. IMRAT itu original research result ya. Ya. SLR tahu lah ya, studi kasus tahu. Tapi nggak semua jurnal itu nerima keempat ini. Tapi kalau ada jurnal misalnya ACM Computing of Survey, mau survei. Tapi kalau kalian misalnya uh, ACM Software Engineering Notes, dia nggak mau SLR, dia nggak mau survei, dia cuma mau IMRAT atau studi kasus. Tapi kalau conference mau semuanya. Nah, itu bedanya. Mau. Lalu bedanya apa? Kedalaman. Kenapa IMRAT? Introduction, Method, Result, dan Discussion. Ya, dan Discussion. IMRAT. Original Research kalian. Ya, Original Research. Original riset baiknya dipublikasi di jurnal atau di conference. Kalau itu preliminary result, nggak apa-apa di conference. Nanti bisa kalian citasi conference-nya ke jurnal. Tapi kalau itu udah full result, udah ada validation, udah yakin kalian, udah hakul yakin gitu ya, masukin ke publikasi jurnal. SLR gimana? SLR by default ke conference by default. Kecuali memang ada publikasi ilmiah jurnal yang ngarah ke memang fokusnya ke SLR. Ya. Studi kasus masuk ke mana? Studi kasus masuk ke conference by default. Ya. Bedanya apa sih kalau misalnya kalau dengan IMRAT dan studi kasus? Kalau studi kasus tuh kalian hanya make solusi pilihan-pilihan solusi yang sudah ada. Kalian tidak modify, kalian tidak rebuilding, kalian tidak add additional variable, enggak langsung aja gitu. Oke. Ini kolom chat sepi. Nanti saya cek dulu ya. Jangan-jangan lagi ada
sambil nyate nih, atau enggak sambil minum obat nih, obat darah tinggi. Enggak lah, masih pada muda di sini. Oke. Ya, itu. Itu ya. Jadi silahkan. Fokusnya ke studi kasus, umumnya by defaultnya conference. Lalu bedanya studi kasus kalau dengan Imrat apa? Kalian tidak melakukan hal apapun. Jadi kayak milih. Contoh studi kasus ya. Ya. Eh, tadi topik tujuan lingkup ya. Oke. Topik tujuan lingkup misalnya. Misalnya saya kasih kalian ingat judul yang ini. Yang mana? Nah, topik tujuan metode lingkup. Ya. Misalnya kalian mau menyusun ya eh, penerapan pair programming itu kan tujuan ya, lingkup penerapan pair programming ya dalam misalnya dalam eh, lingkungan agile, terus kemudian kalian pilih pendekatannya ya. Misalnya tadi itu terakhir apa, like metodenya misalnya pair programming, implementasi implementasinya misalnya codingnya misalnya kolaboratif coding misalnya, implementasi sharing code ya dengan metode pair programming, kemudian eh, terakhirnya apa tuh, lingkupnya ya dalam lingkup global software development, pengembangan orang terpisah misalnya seperti itu ya. Yang kalian lakukan di sana nggak ngambain apa-apa, kalian cuma menerapkan Lean, menerapkan Scrum, menerapkan Extreme Programming, kemudian diukur. Nah, itu studi kasus ya. Oke. Studi kasus juga bisa kalian gunakan berdasarkan hasil penelitian S2 atau S3 kalian ya yang punya sebuah nilai kemudian diterapkan. Misalnya punya pendekatan model code search yang baru misalnya. Mas Budi punya pendekatan code search yang baru. Terus kemudian diterapkan ke industrial environment. Diterapkan di real world environment. Itu juga bisa studi kasus. Ya. Oke. Itu studi kasus. Kalau survei kalian tahu ya. Oke. Ada topiknya apa, kemudian ada questionnya, kemudian ada tujuan surveinya apa, distribute survei pakai tools apapun, ya. Kemudian ada ada sebuah reason kenapa survei itu penting, ya, gitu. Ya, jadi ada 4 hal tersebut. Jadi, nah, dari 4 hal. Dari Mas Budi, ya, oke. Ah, saya kok manggil Mas Budi jadi ingat ayam goreng, ya. Oke. Sambelnya enak gitu. Mungkin kita, mari Mas Budi, kita sama-sama makan ayam goreng Mas Budi. Ya. Leveraging pre-trained CNN architecture for image-based multi-class code readability classification, Bang to replace fully connected layer. Yes, betul. Ya, oke, nggak ada isu. Ya. Pertama tuh, Mas Miftahul, automating HPC. Nah, kalau gimana kalau ada eh, apa? Kalau ada singkatan, perlu nggak saya tulis HPC itu High Performance Computing, ya? Atau saya bisa langsung automating HPC account. Nah, lagi-lagi ini bergantung pada ketenaran sebuah istilah ya. Tapi kalau memungkinkan, kalian nggak perlu pakai singkatan. Oke. Kenapa nggak perlu singkatan supaya tidak ada aspek ambigu? CNN ya udah tulis. Convolution Neural Network ya tulis, gitu ya. HPC juga tulis, High Performance Computing. Is it okay? Ya, nggak lebih baik tidak disingkat karena nanti CNN situs berita. Nah, seperti itu, ya. Oke. Hmm. Nah, contohnya, nah dari Mas Condro ya, leveraging large language model for extracting agile user story, ya, from minutes meeting. Kalau yang seperti ini, ya, ini eh, pertama tujuannya dulu, ya.
Topik tujuan, ingat ini rumusnya. Topik tujuan. Ya. Extracting usual user story, metodenya. Hmm. Kalau di sini kan pakai large language model, jadi bisa di switch. Extracting agile user story by using large language model, ya, lengkupnya from minutes meeting. Kata-kata yang paling penting untuk Mas Condro adalah apakah minutes meeting itu sesuatu istilah yang common. Nah, gitu ya. Kalau suatu istilah yang common, go ahead. Tapi kalau ada yang lebih oke, ya, oke. Misalnya meeting artifact, misalnya ya, dan sebagainya. Nah, itu. Oke. Topik tujuan. Jadi kalau yang ditulis Mas Condro itu metode dulu, topik tujuan, habis itu lingkup. Ya, saya ngasih contoh karena judulnya Mas Condro ini bagus nih. Sederhana tapi dikena. Di switch. Extracting Agile User Story, ya, by leveraging large language model from managed meeting. Nah, itu ya. Itu struktur topik tujuan metode lingkup. Ya, betul. Nah, dari judulnya Mas Miftahul udah bener nih. Tujuan automating high performance computing account provisioning, ya, okay, by using bash scripting. Nah, nah itu ya. Through a lightweight baseline approach. Nah, ini kurang kurang ruang lingkupnya, ya, ruang lingkupnya. Cloud environment on premise, ya, kayak gitu ya. Itu bisa ditambahkan. Oke. Yuk lanjut ya. Oke. Jenis papernya, riset original, ada pengetahuan baru. Jadi kalau ada riset original, ada publikasi, ada pengetahuan baru, ada faktor yang ditambahkan, ada faktor yang ditambahkan, ada variabel yang ditambahkan, ada penerapan sesuatu yang baru. Misalnya large language modelnya kalian tuning, ya. Ingat fokusnya kalau riset original, empirical numerics selalu bisa diukur secara empiris. Pengukuran proses empiris yang paling make sense adalah basisnya hipotesis. Ya, oke. Jadi kalau saya minta teman-teman S3 harus menekankan pada empirical numeris, harus di belakangnya di backup oleh hipotesis. Kalau teman-teman S2, is it okay kalau kalian cuma fokusnya ke research question, ya. Walau ya dua-duanya ada empirisnya, tetapi tidak harus ada hipotesis, ya. Untuk teman-teman S2. Tapi saya teman-teman S3 sebisa mungkin tambahkan aspek hipotesis agar lebih mudah men-tracking contribution dari riset original. Ya, oke. Yang kedua, jenis papernya studi literatur. Studi literatur ini sebenarnya bagus banget kalau teman-teman udah early mau masuk S3 atau masih dalam kondisi apa ya, kondisi mau mau masuk kompre atau after kompre yang tujuannya kalian make sure bikin peace of mind kalau penelitian saya itu on track dan masih digeluti, ya. Syukur-syukur long lasting topik. Saya pernah kejadian ada mahasiswa S3 lulusnya sekitar 5 tahun 7 tahun. Ya, 7 tahunan lah ya. Pas lulus 7 tahun, pas dia sidang tertutup, topiknya sudah obsolete. Karena topik yang dia pilih itu adalah topik tahun 2000-an. Ya, 2000-an. Sudah obsolete. Sehingga pada saat itu saya ingat sekali, banyak sekali perdebatan terkait dengan kontribusi penelitian. Jadi yakinkan 18 bulan penelitian kalian eksis. Topik penelitiannya eksis. Wah Pak, ini saya tapi penelitian saya baru banget ini nggak ada yang meneliti. Pokoknya belum ada. Kalau ada kata-kata penelitian belum ada yang meneliti, itu cuma ada dua. Either topiknya obsolete atau ya topiknya tidak diminati. Udah gitu aja. Ya.
ada sedikit kemungkinan sekitar 5% atau 2% kalian memang apa ya dalam ranah leading banget. Jadi memang belum kepikiran sama orang. Tapi itu sangat sedikit. Jadi kalau nanti misalnya penelitian kalian fokusnya belum belum ada penelitian, masih sedikit penelitian yang membahas ini, belum ada yang melakukan, itu adalah ciri-ciri penelitian yang dua, obsolete atau tidak ada minatnya. Tidak ada minatnya karena apa? Karena mostly karena eh, bukan berarti risetnya jelek, karena research urgensinya kurang. Ya, gitu. Oke. Ya sekarang riset yang tren sekarang ya teman-teman. Saya lihat di studi literatur review itu adalah eh, undetectable AI. Undetectable AI. Lagi ngetren nih sekarang. Kalau pernah dengar nggak? Jadi sekarang AI-nya. Kalau kalau AI sekarang kan misalnya kalau kita ikut meeting ada penulis catatannya dia jadi user kan. Ya, itu detectable AI itu. Copilot itu detectable AI. Sekarang undetectable AI adalah AI yang nggak kelihatan sama sekali. Ya. Kalian nulis apa direkam gitu ya. Kalian ngomong apa direkam gitu kayak gitu. Ini lagi banyak penelitian terkait itu. Ya, siapa tahu nanti yang S2 mau lanjut S3 gitu. Itu lagi keren. Lihat 18 bulan. 18 bagi 18 bulan itu artinya sekitar setahun lebih. Kalau penelitian kalian eksis, yes, it's good topic. Studi kasus. Nah, kalau teman-teman S3, studi kasus ini bagus banget untuk publikasi setelah kalian punya validasi, punya hasil, pengen diuji coba. Studi kasus. Yang tadinya misalnya lab setting, pengen dicek ke industrial setting. Studi kasus. Boleh. Ya. Oke. Jadi misalnya kalian ngomong creating sebuah framework atau sebuah model, terus kalian pengen menerapkan framework atau modelnya itu di realistic environment, multiple realistic constraint environment, atau kondisi nyata, bukan dari academic setting, tapi industrial setting, boleh studi kasus. Jadi cocok banget ini untuk ending publikasi kalau bagi teman-teman S3, ya. SLR cocok banget untuk opening publication bagi teman-teman S3, atau syarat lulus bagi teman-teman S2. Ya, syarat lulusnya S2 kan studi literatur is okay. Ya. Ya. Paper survei. Paper survei ini cocok banget kalau kalian memang pendekatannya basisnya basis survei. Ya, yang sangat ahlinya kita di sini Prof. Insaf kita punya banyak buku terkait dengan survei gitu ya. Ya. Umumnya yang terhubung dengan human, dengan manusia. Jadi kalau kalian udah ngurusin tentang etika bla 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 untuk pakai sampelnya human, go ahead dengan paper ini. Ya gitu ya. Konferensi harus ada presentasi 10 menit. Jadi kalau menulis konferensi jangan lebih dari 10 halaman. Ya, kalau udah ada 10 halaman, it means lebih cocok ke jurnal kali ya. Konferensi nggak harus riset yang utuh, bisa ide kontemporer. Saya mungkin nih menghasilkan framework ini, tapi belum divalidasi. Boleh, ya. Oke. Saya sudah bisa menghasilkan sebuah model ini, hasilnya seperti ini, tapi belum divalidasi, ya. Tapi belum diketahui efeknya, konsumsi resourcingnya gimana. Saya mau menerapkan hybrid method nih. Nah, gitu. Tapi cuma di academic setting, belum di university setting, boleh. Ya, gitu. Conference. Ya, presentasi pada conference umum lah ya, perencanaan awal, durasi, dan sebagainya. Hal yang paling penting dari sebuah conference adalah setelah presentasi kalian memperoleh network baru atau dapat feedback. Ya. Jadi, untuk buat slide presentasi conference, itu saya tekankan lagi ya, itu berbeda dengan membuat slide presentasi sidang hasil satu atau sidang hasil dua atau pra pendadaran. Beda. Konferensi presentation itu lebih fluid, lebih bebas. Ya, kalian bisa pakai model visual aid. Visual aid itu model Zen presentation. Tahu nggak Zen presentation itu gimana? Ini bukan Zen presentation. Ini presentation kasual.
Zen presentation itu cuma satu gambar, satu kata-kata. Ya, ya, satu gambar, satu kata-kata. Saya cari mana ya. Jadi kalian cuma buat satu gambar, satu kata-kata. Nah, diagram udah. Kalian nggak perlu nambahin penjelasan panjang lebar. Ya. Kalau belum tahu Zen presentation, coba di sini. Nah, ini presentation Zen. Nah, itu. Jadi lebih pendek-pendek modelnya. Modelnya, template-nya tuh lebih lebih apa? Eh lebih simple, teman-teman. Ya, lebih lebih fokus ke kayak gini nih. Jadi cuma kayak gini. Nah, cuma satu halaman. Jadi bener-bener banyak white space-nya. Kayak gini gaya-gayanya. Nah, satu gambar, satu halaman. Ini cuma kayak gini. Jadi bukan kayak yang isinya teks banyak kayak poin-poin, poin-poin, poin gitu. Enggak. Fokusnya kayak gini. Ya, kalian bisa kayak gini untuk ujian kompre boleh gitu ya. Oke. Ya, Pak, kalau sidang sidang tertutup boleh nggak pakai gini? Boleh, tapi nanti slide-nya jadi banyak. Jadi banyak. Nah, kayak gini. Oh, cuma satu gambar, satu ini. Ya. Nggak harus gambar, bisa table, bisa flowchart, gitu ya. Tapi less text, more pictures, more diagram, more movement. Ingat kata kuncinya, movement. Jadi lebih cepat slide-nya bergeser. Nah, gini kan. Ya, tonton bisa bayangkan itulah. Nah, gitu. Ya, gitu ya. Itu namanya visual aid, pacing and transisi. Ya, pacing transisi. Durasi, jangan brutal ya. Kalau teman-teman tuh sering banget presentasi sidang hasil atau apa tuh brutal gitu 48 slide dikasih setengah jam. Ya impossible ya. Eh, Asumsinya slide satu menit aja kan kalian perlu 30 menit. Nah, artinya kalau di presentasi itu maksimum 15 menit, kalian maksimum 15 slide ya. Strukturnya gimana agendanya sesuai dengan tipe konferensi, SLR ya beda, studi kasus ya beda dan sebagainya. Pacing transisi ya tadi ya. Kalian tidak boleh terlalu lama di sebuah slide. Terlalu lama means di atas 3 menit itu udah terlalu lama. 5 menit itu udah lama. Di atas 5 menit deh. Ya, 1 menit, 2 menit, 3 menit is okay. Terutama untuk pada saat kita jelasin diagram. Ya. Diagramnya juga harus visual cue. Jangan diagram warnanya putih semua, jangan gitu ya. Harus ada perbedaan warna, terutama bagian warna yang menunjukkan itu kontribusi kalian. Misalnya kalian menunjukkan ini loh, eh, model apa namanya model AI atau misalnya model MLOps-nya, machine learning operation, ya ada apa ada preprocessing bla 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 terus kalian tambahkan. Fokus saya di sini, warnanya dibedain visual cue-nya. Melibatkan audiens, tanya ke audiensnya. Ya. Jadi perbedaan konferensi dengan publikasi ilmiah seperti sidang hasil atau apapun gitu ya atau eh, pra pendadaran kalian ya itu adalah melibatkan audiensi. Jadi boleh bertanya di awal, boleh berdiskusi, boleh minta pendapat di awal. Ya. Hati-hati tapi masalah timeline. Kita masalah waktu ya. Terus setelah selesai, stop, lihat tuh orang-orang yang tanya ke kalian. Dideketin ya. Oke, dideketin karena dia punya ketertarikan. Ya, apalagi kalau moderatornya sampai muji kalian. Ya, itu artinya it's a good time after presentation. Kalian pas ngumpul makan bareng, ya buat jaringan kolaborasi. Ya gitu ya. Jangan plesir sendiri. Ya, misalnya mumpung nih di Greenwich gitu ya. Habis ini saya plesir nggak usah ketemu dengan mereka jangan. Kalian boleh nggak ikut pikniknya, tapi kalian harus ikut dinner atau makan siang supaya bangun jaringan dan kolaborasi. Ya, seperti itu. Itulah ya yang bisa saya sampaikan.
waktunya juga kita masih bisa diskusi. Ya itu, teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan, diskusi terkait dengan publikasi, terkait apa yang harus saya siapkan di S2, apa yang harus saya siapkan di pendadaran, silakan. Oke, ya, semoga ada gambaran nih. Kita bersiap untuk publikasi. Ya, silakan. Sudah ramai ternyata. Tadi masih di bawah 10, sekarang udah 16. Ya, oke. Masih berjuang ya, jangan-jangan liburan bawa laptop. Ya, seperti itu. Oke, saya juga nggak bisa kalau nggak bawa laptop. Ya. Wih, ada Pak Ardian. Saya Alhamdulillah ini. Oke. Terima kasih nih. Cukup rame. Pak Ardian gimana kabar? Siap, sesuai arahan, Bro. Masih bawa laptop dari kemarin. Sepanjang sejarah gitu ya. Siap. Saya punya apa? Punya mahasiswa yang lebih pintar dari saya, Mas Ardian, dan lebih sibuk dari saya, Mas Ardian. Ya, seperti itu. Oke. Silakan yang Oh, Jin. barangkali ada diskusi. Barangkali ada diskusi, silakan. Dari teman-teman Izin, barangkali Prof. ada. Silakan, Mas Anas. Hasan, Prof. Oh iya, Mas Hasan, silakan. Terkait SH1, Prof. Tadi kan Prof sempat singgung terkait dengan topik penelitian yang sudah obsolete seperti itu, Prof. Jadi saat kompre kan itu sudah cukup lama dan seharusnya sekarang saya sudah mengarah ke SH1. Namun setelah saya perhatikan, kebingungan saya adalah di yang saya tulis di proposal saat itu kalau dilihat dengan kondisi sekarang itu sebenarnya sudah agak tertinggal gitu, Prof. Kemudian kemungkinan juga akan ada perubahan terkait dengan risetnya ke selanjutnya, Prof. Maksudnya mengikuti yang tren yang ada sekarang seperti itu, Prof. Nah, kemudian untuk SH1 itu apakah saya perlu ubah yang sebelumnya ada di proposal untuk persiapan naskahnya untuk di SH1 atau bagaimana, Prof? Izin Prof, petunjuk, Prof. Oke, pertama pertanyaannya saya sederhanakan ya. Bagaimana kita pivoting sebuah judul penelitian yang menurut kita sudah tidak valuable lagi, bukan tidak valuable, sudah termakan zaman. Ya, jadi kan pertanyaannya adalah pivoting kan ya, pivoting. Nah, seperti itu. Gimana kita bisa pivoting? Pertama, move on ke proposal. Move on dari proposal, Mas. Ya. Jadi, dalam proses penyusunan disertasi ini, ya, is it okay kalau tidak sesuai proposal? Nggak ada isu. Ya. Jadi, harus tahu dulu kalau konsepnya si proposal disertasi itu evolutionary. Jadi ada satu titik setelah kalian selesai kompre, stop, itu proposal sebenarnya udah, mohon maaf ya, udah nggak punya nilai akademik. Jadi kalau sekarang kondisinya Mas Hasan itu sudah merasa proposalnya nggak sesuai dengan perkembangan zaman, nggak apa-apa. Karena dia evolutionary. Naskah yang difokuskan adalah naskah disertasi atau naskah tesis lah ya. Nah gitu. Jadi nggak ada masalah. Sekarang pivotingnya berapa? Pivotingnya, ingat maksimum pivotingnya 20%. Ya, oke. Ada aturannya 40, 20, 20 nih. Oke. 20% pivoting artinya menambah aspek kontribusi yang mungkin disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, 20% eh, riset desain bisa disesuaikan. Oke, 40% di sini substansif harus tetap sama. Ya, harus sama. Nah, gini. Ya. Oke. Ini tumben
pulpennya nggak rewel gitu ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi 40-20. Jadi nggak apa-apa, Mas. Terus proposalnya ini perlu saya update nggak? Jawabannya nggak perlu. Nggak perlu. Let it be aja proposal. Yang paling penting dicatat perubahannya apa. Gitu ya. Oke, nanti detailnya tolong assign atau buat janji ya. Janji offline atau apa, saya rasa karena studinya udah agak mepet, saya sarankan Mas Hasan ini apa agak ngejar-ngejar saya ya seperti itu. Is it okay untuk itu? Ya. Ya, gitu. Siap, siap. Gimana Terima kasih, Prof. kebayang nggak? Kebayang ya Mas ya? Bayang, Prof. Ingat cuma 20% pre-voting ya. Jangan sampai nanti makan 40%. Diubah semuanya. Jangan. Itu nanti nggak bagus untuk mental health kita ya. Ya, nggak bagus untuk Siap, mental siap. health. Ya, gitu. Yang lain monggo. Ya. Teman-teman S2 juga boleh. Ya. Oke, kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Ya. 8 menit tinggi. Oke. Silakan. Kalau sepi berarti paham semuanya. Silent is agree. Ya. Oke. Gitu. Nah, Mas Budi ternyata di rumah ya. Ini sampai nyalakan kamera. Prof, izin Prof. Ya. Kalau di misalnya kayak topik saya itu boleh nggak sih research question-nya saya misalnya 4, tapi yang terakhir saya ubah agar tidak maksudnya berbeda gitu loh Prof. Selama oke. Jadi ada 4, tapi yang terakhir misalnya karena perkembangan dan juga waktu misalnya begitu, lalu yang keempat itu saya ubah misalnya research question. Ini saya cuma mau bilang ini aspek pendekatan engineering ya. Tolong nanti jangan disamakan dengan pendekatan sosial ya. Oke. Problem statement. Saya sarankan bentuknya poin. Ingat problem statement. Jadi kalau kita bicara problem statement ya harus poin-poin dan berupa statement. Research purpose, RP, harus basisnya belum. Tahu belum ya? Oke. Dari research purpose kan di sini ada research question. Nah, ini saya pengen narik undur dulu ke pertanyaan Mas Budi gitu. Research question. Research questionnya boleh nggak saya sesuaikan misalnya tadinya ada 4, terus saya ubah pertanyaan penelitian keempat ini saya ubah. Boleh nggak? Jawabannya boleh. Dengan catatan dia masih punya aliran ke sini, ke belakang. Ya. Oke. Jadi jangan sampai pertanyaan research questionnya itu di research purpose-nya nggak ada meaning menanyakan itu karena di research purpose-nya nggak ada tujuan ke arah sana. Misalnya contohnya problem statement-nya isu optimasi atau isu akurasi, research purpose-nya mengevaluasi itu belum kan? Mengevaluasi research question. Terus di research question-nya ya itu nggak relevan dengan research purpose. Tidak ada sama sekali pertanyaan yang kaitannya dengan evaluasi. Jangan. Jadi kalau mengubah tapi sebat sama dengan research problemnya, research purpose-nya itu boleh. Ya. Makanya dulu, zaman dulu ya, zaman Prof. Adi, kenal Prof. Adi Susanto ya, almarhum. Dia karena beliau itu lulusan Amerika gitu ya, dia selalu menyarankan semuanya di numbering. S1, kemudian nanti RP1, 1, nanti sampai RQ dikasih nomor juga 1, 1 gitu ya, supaya tahu ini dari mana. Misalnya RP RP11 itu menghasilkan RQ 1, 2 dan 1, 1. Artinya dari research purpose ini punya research question 2. Kan kayak gitu. Naik, nah gitu. Dari research question ini kalau terus hipotesis. Ya, hipotesis. Ingat yang namanya hipotesis
ya. Dari risk questionnya perlu hipotesisnya nggak perlu ada hipotesis null dan not null, jangan. Salah satu aja. Ya. Kalau di engineering, makanya saya konteksnya engineering ya, tolong fokusnya bukan hipotesis null, tapi hipotesis yang not nullnya. Ada kontribusi, ada perbaikan, ada improvement, ya. Oke. Jadi boleh satu variabel, boleh banyak variabel boleh, variabel independennya satu, dependennya satu. Mediasi perlu nggak variabel mediasi? Ini nggak, ini opsional kalau di engineering. Ini opsional ya di engineering ya. Tapi kalau di manajemen ini jadi keharusan. Jadi boleh satu variabel buat untuk tahu ada kontribusi atau tidak. Bisa dua atau ada tiga, independen, dependen, mediasi. Ada tiga komponen. Nanti independennya dua, dependennya satu, mediasinya satu. Itu boleh, bebas. Ya. Pertanyaannya, perlu nggak saya sampai hipotesis? Itu bergantung pada research question-nya. Nah, nature research question. Oke. Nah, gitulah kira-kira. Contohnya, judulnya Mas Ardian itu nggak cocok pakai hipotesis. Itu lihat tuh pas kemarin di sidang. Mas Ardian tuh sidang apa ya? Terakhir. Yang sampai Seminar, rame Prof. SH Siap apa? layak. Terakhir apa? Sebelum SH2 ya? sudah dinilai tapi sebelum maju tutup. Oh terakhir Ah. siap, SH2. Nah, iya. Itu SH2. isinya Terus semuanya dinilai. pada komplain tuh. Siap. Pada komplain, ini bagus tapi isinya kok seperti report. Nah, gitu. Nah, kalau Siap, cirinya betul. sebagai sebuah report, itu artinya dia applied sekali. Kalau applied sekali, sebenarnya nggak perlu hipotesis. Ya. Begitu engineering kalian applied, nggak perlu hipotesis. Ya. Tapi begitu contribution-nya sampai ada contribution yang fundamental juga, artinya harus ada hipotesis plus nanti kan di grounded teori kan, di konsep grounded teori teman-teman pernah dengar nggak ya? Pernah dengar ya? Ceritanya gini, hipotesis A menunjukkan adanya kontribusi yang signifikan. Ini selaras dengan penelitian si X gitu loh. Nah, gitu. Jadi di grounded kan atau grounded teori atau enggak misalnya dari variabel mediasi ini ternyata variabel mediasi ini berpengaruh. Ini selaras dengan teori misalnya law-nya siapa gitu. Gitu. Nah, gitu ya Mas ya. Jadi pertanyaan boleh. Yang penting ditarik ke belakang. Ya. Oke. Pertanyaannya pendek tapi jawabannya panjang. Tandanya nggak bagus nih sejawabnya. Ya. Oke. Ya, silakan. Yang Mohon lain izin, ada Prof. nggak? Ya, monggo Siap, Mas. izin, Prof. Sambil ngetik saya. Izin kalau gitu kemarin memang remarknya di dalam hasil ujian prakelayakan itu memang demikian, Prof. Namun bila saya ingin mempertahankan ada hipotesis, berarti yang saya ambil ini yang intinya tidak yang intinya harus ada validasi dengan paper lain ya. Yes, Kalau misalnya itu betul. belum ada gitu. Yes, Siap. harus ada validasi. Oh iya, nggak harus validasi paper lain, Mas Ardian. Bisa validasi dengan teori yang sudah ada. Jadi boleh validasinya itu dengan buku juga boleh. Dengan buku boleh. Ya. Kalau misalnya temuannya adalah kaitannya dengan misalnya teori fisika gitu ya. Misalnya cara gerak parabola, nggak apa-apa. Disandingkan dengan buku. Jadi nggak harus ke penelitian yang baru. Gitu ya. Siap, monitor, Prof. Karena ini Ya. setelah memenuhi komentar ya, kita menanggapi di komentar penguji kemarin kan akhirnya saya melaksanakan pendeteksian ulang untuk narasi. Ternyata memang jadi menemukan banyak hal di satu sisi novelty begitu, Prof. Makanya apakah itu ini jadinya berkembang lebih banyak, tapi memang masih di dalam koridor novelty yang ditemukan. Jadi berkembang sekali terkait misalnya menggunakan inter area, tidak menggunakan interlinear begitu yang saya pilih. Itu akhirnya berkembang lagi, ada alasan gitu. Dan sedangkan ini sudah terjawab, memang di sini yang membedakan dengan lain itu adalah menemukan secara serentak itu yang saya unggulkan begitu, Prof. Antara trajektori dengan
impact itu yang mungkin tidak ditemui di sistem lain. Nah, itu apakah saya perlu mengutarakan lagi dalam hipotesis atau itu cukup nanti dalam pembahasan saja, Prof? Izin. Di bagian terakhir diskusi. Oh, Ya, siap. diskusi. Jadi ada satu section bagian terakhir. Ini yang teman-teman harus pahami dalam konteks naskah, terutama naskah S3 ya. Ada satu section khusus yang bagiannya fokusnya diskusi. Beda dengan diskusi dengan hasil pembahasan ya. Kalau hasil pembahasan itu yang sesuai dengan konteks hipotesis dan research question kita. Tapi diskusi itu ada aspek-aspek apa ya? Additional tambahan yang menurut kita menarik seperti tadi isu interarea dan sebagainya itu masukkan ke diskusi. Jadi buat bab khusus untuk itu. Jadi nggak harus menambahkan hipotesis, ya. Gitu. Siap. Berarti bab ini bab baru, Prof, ya, setelah hasil bab pembahasan baru. ya. Hasil Oh, nggak usah. pembahasan Atau subbab dimasuk baru. di situ. Subbab baru ya? Subbab baru. Oh, siap. Oh, siap, siap. Siap, monitor, Bro. Siap. Ya. Siap, terima kasih, Bro. Jin. Ya, siap. Ya. Gitu. Ada lagi, kita masih punya waktu 3 menit. Ya, monggo. Ada Mas Novem, ada Mas Herwin, ya, Mas Hanif, silakan. Bu Berliana juga ini belum bersuara. Mas Angga juga. Kayaknya Mas Angga kebanyakan makan sate, jangan-jangan. Ya, seperti itu. Oke. Ya, seperti itu. Ada Mas Prasyantoro, silakan. Oh, Mas Yudi. Ya. Paling gampang Mas Yudi lulusnya. Mas Yudi harus memberi saya kode-kode saham. Nanti kalau misalnya pas sidang tertutup nilai sahamnya naik, lulus. Ya. Siap, Prof. Kalau nilai sahamnya turun, revisi mayor mengulang. Siap, Prof. Baru direvisi nih, Prof. Iya, iya. Oh iya. Oh ya, Prof Ridi, izin Prof, saya mau mungkin bulan ini mengejar Prof untuk bisa maju S2, Prof, mau daftar. Yes. Ya, terima kasih, silakan. Prof. Sudah ada banyak channelnya kan, pengen milih pagi, malam, Oh iya, Prof. berjumpa sampai akhir pekan, silahkan. Ya, ya, oke, terima kasih, Prof. Ya, tapi mohon maaf kalau waktunya pendek-pendek ini. Ya, gitu. Ya. Saya ingat banget itu terakhir diskusi sama Mas Novem itu saya sambil nyolder laptop itu. Saya ingat banget ya. Oh iya. Saya jadi khawatir nih, Prof. Apa ini kasusnya? Iya. Bangun mesin learning-nya. Nah, iya gitu ya. Oke. Ya lebih aman pakai Google Colab aja. Oke. Tapi kemarin bicara training machine learning gitu ya. Saya nemu device, kayak external hosting. External hosting. Itu dia konektornya ke kemana? Ke USB-C Express itu, Thunderbolt itu. Begitu kita colok, dia langsung kedetek, kita bisa trainingnya ke device itu. Jadi kayak VGA eksternal GPU. Nah, itu lebih aman dibanding laptop. Ya. Oke. Ya. Laptop ya udah. Jadi RTX 3070 saya sudah hangus. Ya, 3070 Ti itu saya cicil berapa itu udah hangus ya gitu. 5 juta, Bro. Itu. Ya, gitu. Ya, gitu. Ya itu ya teman-teman. Ada lagi nggak nih sebelum kita tutup? Ya. Oke, kalau nggak ada aman ya. Ya, makasih teman-teman ini waktunya. Ya, sudah berjumpa. Semoga kita bisa jumpa lagi. Ya. Ini makasih juga Mas Alfa udah ngingetin. Wah, udah kemarin telat sebulan ya. Ya, tapi telat sebulan ya. Semoga ini bisa konsisten lagi. Oke, makasih ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Thank you. Terima kasih, Bro. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Thank you. Terima kasih, Bro. Bro. Terima kasih.